Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema turut menanggung beban. Kiranya kita menjadi umat Tuhan yang bersedia untuk turut menanggung beban sesama sebagai bukti kasih kita bagi saudara. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Muda Paulus Dian Prasetya dan pelayan altar hari ini. Ibadah di minggu yang akan datang akan dilayani oleh Pendeta Endang Ayu Purwaningtyas dengan tema Yesus dan Perempuan Berdosa. Ibadah minggu depan akan kita laksanakan kembali secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibadah dilaksanakan sebanyak 3 kali dan jemaat dimohon hadir sesuai dengan pembagian jemaat sesuai yang tertera pada warta tertulis. Doa dan puasa akan kita lakukan dari rumah masing-masing pada hari Senin 1 Maret 2021. Sedangkan persekutuan doa, bergerak dalam doa, dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom hari Senin jam 8 malam. Mari kita berdisiplin rohani bersama. Jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka pemberkatan nikah atas diri Saudara Aksel Permana dan Saudari Anggarawati akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Maret 2021 jam 9 pagi. Mari kita dukung dalam doa. GKMI Salatiga memerlukan tenaga paruh waktu untuk melayani di bidang multimedia. Untuk itu, bagi jemaat yang berkompeten dan berminat, dapat memasukkan surat lamaran kepada Majelis Jemaat sebelum 14 Maret 2021. Selamat kepada saudara-saudari yang telah diwisuda pada hari Sabtu 27 Februari 2021 di Universitas Kristen Satya Wacana. Kiranya Tuhan memberkati langkah dan masa depan saudara sekalian. Berikut adalah susunan panitia Masa Raya Paskah dan HUT GKMI Salatiga yang ke-43. Selamat melayani dan mempersiapkan Masa Raya Paskah serta HUT gereja kita. Ada beberapa saudara kita yang berulang tahun pada pekan ini. Nama-namanya sebagai berikut. Selamat menikmati penambahan usia dan berkat-berkat Tuhan. Demikian warta jemaat hari ini. Jaga kesehatan dan selamat mempersiapkan diri untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau saat ini bersaat teduh. Kita mau meninggalkan setiap perkara dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin kita dalam perkara di dalam beban yang berat. Oleh sebab itu mari datang kepada Tuhan. Mari kita akan bersaat teduh sejenak. Sebab kita percaya bahwa hanya dekat dengan Tuhan, maka semua beban berat yang kita alami akan Tuhan pikul. Oleh sebab itu seperti aliran sungai, seperti rusa yang selalu rindu aliran sungai Tuhan, mari kita akan pujikan bersama-sama seperti rusa yang haus akan aliran sungai-Mu.
rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang ya Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita katakan bersama-sama, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai Tuhan, demikian juga hidup kita yang rindu aliran sungai Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Ya Tuhan, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, hanya Engkau ya Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sekali lagi jemaat yang kasih Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Oleh sebab itu apapun saat ini yang kita hadapi, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Oleh sebab itu mari kita katakan bersama, datanglah ke bait-Nya dengan ucapan syukur kita, datanglah ke bait-Nya dengan segala sukacita yang ada pada diri kita. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari katakanlah, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan bersyukurlah, bersyukurlah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin kita dalam pergumulan yang berat. Mungkin kita melihat sekeliling kita, mungkin kita merasa bahwa keadaan sungguh sangat berat bagi hidup kita. Mungkin kita merasa betapa kita jauh daripada Tuhan. Tetapi satu hal, bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dalam setiap perkara hidup kita. Kuasa Tuhan melampaui segala akal dan pikiran kita. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Kita menaikkan segala ucapan syukur kita, segala beban kita kepada Tuhan. Kita akan pujikan kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Setia kepada kami ya Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan. kami berserah. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya.
Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang kuasanya terlebih besar dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat ketika kami memerlukannya. Oleh karena itu saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati menaikkan doa syafaat kami. Kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini, sehingga kami diperkenan untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Kami bersama-sama berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk melayani di GKMI Salatiga, baik yang ada di pusat maupun yang ada di cabang-cabang. Tuhan kiranya memberkati setiap pelayanan yang dikerjakan, sehingga segala sesuatunya boleh dikerjakan dengan sepenuh hati dan memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk setiap pengerja gereja, staf TU maupun setiap koster yang ada. Kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan pelayanan yang dilakukan, sehingga melaluinya nama Tuhan dimuliakan dan gereja Tuhan boleh semakin melayani umat dan masyarakat seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga membawa dalam doa untuk kegiatan sepekan mendatang. Kami berdoa untuk ibadah tengah minggu. Kami berdoa untuk doa malam setiap hari Senin. Kami berdoa untuk perkunjungan yang tetap diupayakan meskipun terbatas. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya setiap kegiatan sepekan mendatang boleh tetap dikerjakan dengan baik dan kami semua boleh mengikutinya dengan sungguh-sungguh sehingga berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, mereka yang bergumul persoalan keturunan, mereka yang bergumul tentang pasangan hidup, bahkan mereka yang bergumul atas segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Kiranya di tengah setiap pergumulan itu, setiap jemaat Tuhan boleh terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan mengizinkan setiap pergumulan terjadi, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan senantiasa menyertai dan terus berkarya dalam kehidupan kami. Demikian pula kami berdoa untuk setiap jemaat yang menekuni usaha, baik yang ada di toko maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati usaha yang dikerjakan, sehingga berkat Tuhan tercurah bagi setiap keluarga, bahkan menjadi berkat bagi setiap orang yang datang ke tempat usaha tersebut. Kami juga bersatu hati berdoa ya Tuhan untuk keberadaan PGMW 2, persekutuan GKMI yang ada di wilayah kedua ini. Kiranya Tuhan berkati dalam setiap program, Tuhan memberkati BPH yang ada, sehingga segala sesuatu tetap dikerjakan dengan baik dan boleh memberkati setiap gereja GKMI yang ada di wilayah 2 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap sekolah Kristen yang masih Tuhan percaya menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kiranya mereka tidak hanya mempersiapkan para siswa untuk memiliki pengetahuan yang baik, tetapi mereka juga boleh menghantar para siswa untuk memiliki pengenalan di dalam Kristus. Kami juga membawa dalam doa untuk kota kami Salatiga ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Wali Kota beserta dengan jajaran pemerintahan yang ada, bahkan sampai di RT dan RW. Tuhan berkati sehingga kota Salatiga ini memiliki pemerintahan yang senantiasa dijalankan oleh pimpinan Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap kebijakan yang ada sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap masyarakat yang ada di kota Salatiga ini. Demikian pula kami berdoa untuk situasi COVID yang masih kami alami. Kami ucap syukur karena di kota Salatiga boleh mengalami penurunan jumlah pasien teridentifikasi positif. Kiranya ini boleh terus terjadi ya Tuhan, sehingga kota Salatiga pada akhirnya boleh dipulihkan dari pandemi COVID-19 ini. Pun kami berdoa untuk proses vaksinasi yang sudah digalakkan. Kiranya ini boleh menolong setiap masyarakat untuk bersama-sama memiliki daya tahan tubuh yang baik sehingga terhindarkan dari virus COVID-19 ini.
Kami juga membawa dalam doa ya Tuhan untuk panitia Masa Raya Paskah dan HUT yang telah terbentuk. Kiranya Tuhan memberkati tim kecil yang sudah dibentuk ini sehingga boleh mempersiapkan Masa Raya Paskah dan HUT gereja yang ke-43 ini dengan baik, dan kami semua yang menjadi bagian dari gereja ini turut mempersiapkan diri dalam menyambut Masa Raya Paskah. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan. Terima kasih atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan, sehingga persembahan ini berkenan bagi nama Tuhan. Seluruh doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama belajar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita kembali untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami beroleh kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami mengerti akan kehendak Tuhan. Bahkan terlebih dari itu kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Urapilah setiap kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang merenungkannya. Kiranya firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 2021 ini, gereja kita mengangkat tema yaitu transformasi diri di dalam Kristus. Tujuannya hendak mengajak kita semua
untuk lebih banyak berefleksi, kemudian membangun komitmen untuk meneladani hidup dan teladan Kristus sebagai bukti bahwa kita telah mengalami hidup baru. Dan sedangkan di bulan Februari ini, yang biasanya oleh orang-orang di luar sana disebut sebagai bulan kasih sayang, di gereja kita menggumuli tema kasih dan diakonia atau pelayanan. Tujuannya agar kita sungguh-sungguh menghidupi kasih dan dibuktikan dengan kemauan untuk melayani sesama. Oleh karena itu, sepanjang bulan Februari ini, baik di ibadah minggu, ibadah tengah minggu, bahkan salam pagi yang setiap hari Bapak Ibu saksikan, banyak menyinggung tema kasih dan pelayanan. Di minggu terakhir ini, terakhir di bulan Februari ini, sekali lagi kita mau belajar untuk mewujud nyatakan kasih dan pelayanan dengan sikap mau saling menanggung beban. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kasih dan pelayanan itu biasanya dimulai dari sebuah beban atau pergumulan, baik yang dirasakan oleh satu pribadi maupun beban pergumulan yang dirasakan bersama-sama. Saya yakin setiap pelayanan di gereja ini terjadi karena munculnya dimulai dari suatu beban, suatu pergumulan yang ditanggung bersama-sama. Contohnya, ada pergumulan dalam biaya studi, maka muncullah tim beasiswa Caritas. Ada pergumulan beban pendidikan dengan biaya yang murah, maka muncullah KBTK atau PAUD Kristen Caritas. Demikian pula dengan pergumulan lain yang kemudian menghasilkan pelayanan-pelayanan yang berdampak baik dan luas. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, ini mau menunjukkan jika pelayanan dan kasih bukan muncul dari sebuah beban atau pergumulan, apalagi pelayanan hanya dikerjakan karena ikut-ikutan dengan yang sedang tren, sedang booming di saat sekarang ini, saya yakin pelayanan itu tidak akan bertahan, bahkan tidak akan berdampak. Namun demikian Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kunci dari pelayanan dan kasih yang berdampak baik serta luas ternyata dimulai dari kemauan untuk turut menanggung beban. Setiap orang memang punya beban masing-masing, apalagi dengan situasi pandemi yang tidak kunjung berakhir ini. Bisa jadi beban yang dulu belum selesai, muncul pergumulan dan beban yang semakin bertambah, bukannya semakin berkurang. Namun toh sebagai umat Tuhan yang terhisap di dalam komunitas iman, kita pun turut menghadapi yang namanya beban bersama, yang dialami bukan hanya oleh para hamba Tuhan, hanya para majelis, hanya pengurus-pengurus rayon maupun komisi atau aktivis yang ada di gereja kita. Tetapi beban bersama itu dialami, dirasakan oleh semua orang yang menjadi bagian dari komunitas iman ini. Maka pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, beban apa yang perlu kita tanggung bersama sebagai bagian dari komunitas iman? Nah, surat Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 ini menunjukkan ada 3 beban yang seharusnya kita tanggung bersama sebagai komunitas iman. Yang pertama adalah ketika terdapat saudara seiman yang melakukan pelanggaran, dalam hal ini pelanggaran firman Tuhan, itulah beban pergumulan pertama yang kita tanggung bersama-sama.
sama. Kata orang Jawa, ada kalanya menungso kuwi iso kena coba. Ada kalanya manusia itu mengalami pencobaan. Artinya, ada waktu dalam perjalanan hidup manusia, dia mengalami yang namanya jatuh ke dalam pencobaan. Dan itu juga dialami oleh orang-orang Kristen. Yaitu di titik di mana imannya sedang goyah atau tidak kuat, maka sangat mudah baginya untuk jatuh ke dalam pencobaan. Sehingga entah sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, langkah hidupnya disebut telah melanggar firman Tuhan. Namun sayangnya Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, bagi sebagian anak-anak Tuhan dengan pemahaman iman yang kurang mendalam, justru bersikap tidak tepat terhadap saudara-saudara kita yang melakukan pelanggaran. Ada yang menjauhi, ada yang antipati, bahkan tidak sedikit yang mengucilkan. Dan yang menarik, itu pula yang terjadi di jemaat Galatia. Ketika menghadapi saudara seimannya melanggar firman Tuhan, yang dilakukan mereka adalah menjauhi bahkan sampai di titik mengucilkan. Oleh karena itu, nasihat Rasul Paulus sederhana. Bagi mereka yang melanggar firman Tuhan, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kita perhatikan ada dua faktor yang harus bekerja sama dengan baik untuk membawa orang atau memimpin orang yang jatuh ke dalam pencobaan, kemudian beralih, berubah, berjalan di jalan yang benar. Yaitu faktor kehidupan rohani yang sehat atau lebih baik, dan faktor roh kelemah lembutan. Artinya Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, seseorang yang secara sehat, secara rohani dipanggil untuk mengingatkan, bahkan sampai memulihkan saudara kita yang kedapatan melakukan pelanggaran. Dan itu harus diiringi dengan kelemah lembutan. Mengapa demikian? Karena sehat secara rohani, namun tanpa kelemah lembutan, yang terjadi adalah kesombongan. Dan itu tidak akan membawa saudara kita mengalami pemulihan. Maka kini kita bisa belajar, kalau ada saudara yang melanggar firman Tuhan, dekati, tunjukkan kesalahannya tanpa harus membuatnya merasa semakin terpuruk. Sambutlah dia untuk mengalami pemulihan. Itulah yang harus kita tanggung sebagai beban sebuah komunitas iman. Satu orang tersesat, maka seharusnya seluruh komunitas memiliki keprihatinan yang sama dan kerinduan yang sama untuk membawa orang itu pulih, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Dengan demikian, kita pun telah belajar untuk menjaga diri sendiri agar kita tidak turut jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan apakah itu? Pencobaan ketika kita merasa lebih rohani daripada sesama kita, namun ternyata dalam kerohanian kita tidak berdampak baik bagi hidup orang itu. Kehidupan rohani kita harus menolong orang-orang yang mengalami kelemahan, bahkan mereka yang jatuh ke dalam pencobaan, sehingga mereka mengalami pemulihan baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama.
Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, beban yang harus kita tanggung bersama adalah saat saudara kita, saudara seiman, justru bersikap negatif terhadap sesamanya. Bercermin dari jemaat Galatia, persoalan yang terjadi di antara mereka adalah perseteruan antar orang Kristen. Mereka yang Kristen dari golongan Yahudi berseteru dengan mereka orang Kristen dari golongan Yunani. Persoalannya klise, perdebatan soal siapa yang lebih rohani, siapa yang akan diselamatkan. Oleh karena itu, mereka yang merasa lebih rohani, sikap hidupnya ternyata tidak segan-segan bersikap negatif bagi sesamanya. Bahkan mereka tidak segan-segan saling menjatuhkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, di masa yang semakin modern ini, ternyata sikap itu pun tidak kemudian hilang. Ya, mungkin kita tidak lagi memperdebatkan siapa yang layak disebut menerima keselamatan, seperti yang terjadi di antara jemaat Galatia. Tetapi toh sikap negatif terhadap sesamanya nyatanya masih terjadi sampai saat ini. Kita bisa belajar ketika terjadi kekurangan dalam pelayanan gereja. Alangkah baiknya jika kita menyampaikan secara langsung apa yang menjadi kritik atau saran kita. Atau ketika ada saudara seiman yang ambil bagian dalam pelayanan dan mengalami kesalahan atau tidak sempurna pelayanan yang dikerjakan, alangkah baiknya jika kita memotivasi tanpa harus menjatuhkan, sehingga pelayanan ke depan dapat ia lakukan lebih baik. Daripada kita justru bersikap negatif terhadap kekurangan pelayanan yang ada di gereja, daripada kita bersikap negatif ketika ada saudara seiman yang sudah semangat melayani Tuhan namun ada kekurangan, sehingga kita justru mencelanya. Dengan demikian kita juga belajar untuk mawas diri, yaitu kita terus belajar mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh, bahkan menjadi teladan yang baik. Jangan sampai kita justru menjadi generasi netizen yang hanya bisa berkomentar negatif, tetapi tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi saudara seiman. Oleh karena itu, kalau kita masih mendapati saudara seiman yang bersikap negatif terhadap sesamanya, nyinyir, atau justru ngajak grundel, mengajak kita membicarakan gosip orang lain dengan kekurangannya, mari kita berani bersikap. Kita harus berani menghentikan sikap itu dan mengingatkan, daripada kita ngomongin orang, lebih baik kita fokus untuk menjadi teladan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga atau yang terakhir, barulah kita berbicara soal beban kebutuhan hidup. Kita menyadari sebagai bagian dari tubuh Kristus, jika satu mengalami ketimpangan, maka anggota yang lain turut merasakan lukanya. Satu mengalami kekurangan, maka yang lain akan berusaha menutupi dengan kelebihannya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari komunitas iman, sudah sepatutnya saat kita melihat saudara seiman kita, saudara orang lain di sekitar kita mengalami beban, termasuk beban kebutuhan hidup, kita dipanggil, kita yang berlebih dipanggil untuk menolongnya. Itulah panggilan kita dalam berbuat baik bagi sesama.
Kebaikan bisa kita nyatakan ketika kita yang memiliki berkat lebih berbagi terhadap saudara kita yang kekurangan. Dan yang menarik, Rasul Paulus memberikan catatan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya, perbuatan baik kita dalam turut menanggung beban sesama kita itu bisa jadi tidak selesai dalam kurun waktu yang singkat, bahkan mungkin berkesinambungan dan terus-menerus kita lakukan. Oleh karena itu, mari, jika kita diberi kesempatan untuk berbuat baik, menanggung beban hidup saudara kita, kita sambut kesempatan itu dengan sukacita. Karena artinya kita sudah diberi berkat lebih oleh Tuhan untuk menopang kehidupan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mengakhiri bulan kasih dan diakonia ini, mari kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang menyatakan kasih dan kebenaran dengan kemauan untuk saling menanggung beban, saling melayani satu sama lain, menanggung beban orang lain. Bagi mereka yang kedapatan melakukan pelanggaran, bagi mereka yang hidupnya selalu bersikap negatif terhadap sesama, atau bagi mereka yang memiliki beban kebutuhan pokok, kita belajar untuk turut menanggung beban itu. Kita bawa baik dalam pokok doa kita, bahkan sampai pada aksi nyata yang bisa kita lakukan secara terus-menerus. Namun ingat, tetap awasi diri sendiri, sehingga kita pun tidak turut jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk firman yang mengingatkan kepada kami bahwa di dalam kehidupan kami bersama sebagai komunitas iman, sesungguhnya Tuhan memanggil kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang turut menanggung beban dalam komunitas ini. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kemauan itu boleh bertumbuh dalam hati dan pikiran kami, bahkan kami lakukan dalam praktek kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan untuk seluruh pelayanan di gereja ini dapat ditransfer melalui rekening gereja. Bisa dilihat nanti nomor rekeningnya ada di layar. Kami mengharap Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan tetap setia kepada gereja kita, setia terhadap pelayanan gereja kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan? Sudahkah kita mau menolong sesama kita yang menderita? Sudahkah kita menjadi garam dan terang bagi sekeliling kita? Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita akan terus menyatakan kasih Tuhan kepada kehidupan kita, kepada sesama kita. Kita akan memujikan pujian pengutusan kita. Sudahkah yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk Tuhan Yesus? Ku beri pada Yesus yang mati di kayu salib, korbannya yang terbesar di Kalvari, wajah yang terbaik patut ku beri. Berapa banyak yang pernah ku tolong, berapa yang terikat ku bebaskan. Sudah yang terbaik ku beri pada Yesus yang telah beri segala bagiku.
sedikit yang ku manfaatkan, karena kurang mengasihi Yesus. Mungkinkah hati Yesus kecewa? Berapa banyak yang pernah ku tolong, berapa yang terikat ku bebaskan. Sudah yang terbaik ku beri pada Yesus, yang telah beri segala bagiku. Sudahkah pikirkan orang lain, tahu ku biarkan mereka mati. Mungkin bawa mereka pada Yesus, benih keselamatan ku taburkan. Berapa banyak yang pernah ku tolong, berapa yang terikat ku bebaskan. Sudah yang terbaik ku beri pada Yesus, yang telah beri segala bagiku. Sebagai jemaat yang meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, undurlah dan jadilah umat Tuhan yang memiliki kemauan untuk turut menanggung beban bagi sesama kita. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan bersaat teduh. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.